Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini materi kita adalah tentang menyayangi binatang dalam syariat Islam. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam belajar dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat. Kita baca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai saja materi kita kali ini, yaitu tentang menyayangi binatang dalam syariat Islam. Adapun tujuan kita mempelajari tentang bab ini, yaitu yang pertama dari segi spiritualnya. Insya Allah nanti setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa menjalankan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan hewan dengan baik dan benar. Dari segi sosialnya, kalian bisa menghayati perilaku peduli terhadap lingkungan sebagai implementasi pemahaman ajaran penyembelihan hewan dengan baik. Yang ketiga, dari segi pengetahuan, kalian bisa memahami ketentuan hewan dalam Islam dan penyembelihan hewan dalam Islam dengan benar. Dari segi keterampilannya, kalian bisa memperagakan tata cara penyembelihan hewan dengan benar. Adapun kata kunci dalam materi ini adalah hewan, halal, haram, dan tata cara menyembelih. Kategori hewan dalam Islam terbagi dua. Yang pertama adalah hewan halal, yaitu hewan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah hewan haram, yaitu hewan yang tidak boleh kita konsumsi. Adapun macam-macam hewan halal atau hewan yang boleh kita konsumsi ada 3 macam, yaitu A. Hewan darat, B. Hewan air, C. Hewan yang disembelih oleh ahli kitab. Macam yang pertama dari hewan darat yaitu adalah hewan ternak. Hewan ternak yaitu hewan yang diternakkan manusia, misalnya kambing, sapi, kerbau, unta, ayam, dan kuda. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqudi uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghaira muhillis shaidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Macam hewan darat yang kedua adalah belalang. Belalang adalah salah satu bangkai yang boleh dimakan. Dasar pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu an berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal jaradu wal hut wa ammad damani fattihalu wal kabidu. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Artinya, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai adalah belalang dan ikan, dan adapun 2 darah adalah limpa dan hati atau liver. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Macam yang ketiga dari hewan darat adalah hewan yang bergizi menurut ukuran syariah dan tidak kotor dan tidak menjijikan, seperti ayam, bebek, angsa, burung, dan lain-lain. Hal ini tertuang dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith.
dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Adapun macam yang kedua dari hewan halal yaitu hewan air. Semua jenis hewan yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar, itu halal. Jika hewan tersebut mengandung racun, maka menjadi haram untuk dimakan. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 96, Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan adapun macam yang ketiga dari hewan yang halal adalah hewan yang disembelih oleh ahli kitab. Ahli kitab adalah sebutan bagi umat Yahudi dan Nasrani di dalam Al-Quran. Dinamakan demikian karena Allah telah mengutus nabi-nabi yang membawa kitab suci yaitu Taurat melalui Nabi Musa dan Injil melalui Nabi Isa. Dengan kedatangan Nabi Muhammad dan diturunkannya Al-Quran, ahli kitab ini ada yang menerima dan ada yang menolak kerasulan Muhammad maupun kebenaran Al-Quran dari Allah. Hewan yang disembelih oleh ahli kitab halal untuk dimakan. Selama itu memang hewan yang halal menurut Islam dan disembelih menurut tuntunan Islam. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5 Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Kategori hewan yang kedua di dalam Islam adalah hewan haram. Yang termasuk kategori hewan yang haram untuk dikonsumsi itu ada 7 macam, yaitu hewan yang secara tegas diharamkan dalam Al-Quran, hewan yang dapat hidup di 2 alam dalam waktu yang lama, hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya, hewan yang bertaring kuat, hewan yang berkuku tajam, hewan yang dilarang untuk dibunuh, dan hewan yang kotor dan menjijikkan. Macam hewan yang diharamkan yang pertama adalah hewan yang secara tegas diharamkan oleh Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadhihatu wa ma akala sab'u illa ma dzakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusub. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Macam yang kedua dari hewan yang haram adalah hewan yang hidup di 2 alam. Contohnya buaya, katak, kura-kura, kepiting, dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam hadis Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Anna tabiban sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam an difda'in yaj'aluha fi dawa'in fanahahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an qatliha. Ada seorang tabib menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai katak, apakah boleh dijadikan obat? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh katak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Yang ketiga dari hewan yang haram adalah hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, khamsun fawasiqu yuqtalna fil haram, al-fa'ratu wal aqrabu wal ghurabu wal hudayya wal kalbul aqur. 5 hewan pengganggu yang boleh dibunuh di tanah haram yaitu tikus, kalajengking, gagak, raja wali, dan anjing yang suka menggigit. Hadis riwayat Muslim. Macam hewan yang haram yang keempat adalah hewan yang bertaring kuat. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, kulladzi nabin minasibai fa'akluhu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim.
Macam yang kelima dari hewan yang haram adalah hewan yang berkuku tajam. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabin minas sibai wa an kulli dhi mikhlabin minat thair." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku yang mencengkram. Hadis riwayat Muslim. Adapun macam hewan yang keenam, hewan yang haram adalah hewan yang dilarang dibunuh. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an qatli arba'in minad dawabi an-namlatu wan-nahlatu wal-hudhudu was-suradu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh 4 binatang, yaitu semut, lebah, burung hudhud dan burung surad. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Macam yang ketujuh dari hewan yang haram adalah hewan yang kotor dan menjijikan, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Shadaqallahul azim. Demikian tadi adalah penjelasan Ibu tentang kategori hewan di dalam Islam. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada materi kali ini kalian dapat memahaminya dengan sebaik mungkin dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Adapun untuk materi penyembelihan hewan dalam Islam akan kita bahas dalam pertemuan yang kedua. Sebelum kita akhiri, maka kita baca doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.